Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mustafirin Al-Sirot, yang terhormat Bapak Mukhlas selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu Pirawu sedaya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman untuk meneruskan kegiatan mulia kita, kajian kitab setiap malam Selasa. Ini tidak lain dalam usaha kita untuk berlomba-lomba menjadi khaira ummatin, umat terbaik sesuai yang difirmankan oleh Allah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mukhlas, kuntum khaira ummatin. Jadilah kalian sebaik-baik umat. Artinya umat terbaik itu punya 3 ciri khas tadi. Salah satunya adalah selalu mengajak kepada kebaikan. Malam hari ini saya akan bacakan satu hadis. Kita ngaji hadis sebagai salah satu bentuk atau bukti kita cinta kepada Rasulullah. Kita ngaji agar mudeng apa toh ajaran Rasulullah. Kalau kita ngaji hadis, Rasulullah pasti senang. Kalau Rasulullah senang, pantas sekali kalau beliau berkenan mengakui kita sebagai umatnya, dan besok kita pantas untuk diajak masuk surga dengan berkah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ningalono sira kabeh ningali ilaman maring wong gua kang utaiman iku asfala, iku luweh asor, luweh endek mingkum tinimbang sira kabeh. Wala tangguru lan aja ningali sira kabeh, aja ningali ilaman maring wong huwa kang utaiman iku fauqakum luweh dhuwur kedudukane tinimbang sira kabeh. Fahuwa mongko utawi ningali wong kang luweh asor, mboten ningali wong kang luweh dhuwur, iku ajdaru luweh patut, luweh bener, luweh bagus. Allah tasdaru supaya sira kabeh ora ngremehake, ora ngrendahake nikmatallahi ing nikmate Allah alaikum ing atase sira kabeh. Muttafaq alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu pirawu sedaya, hadis yang saya baca saya terjemahkan dulu nggih, nanti saya terangkan. Begini, Rasulullah memerintahkan kepada kita, lihatlah orang yang kedudukan secara duniawi itu lebih rendah daripada kita. Jangan sekali-kali melihat orang yang kedudukan secara duniawi di atas kita. Kenapa kok seperti itu? Fawaad baru, karena ini sangat patut bagi kita agar kita tidak menyepelekan, meremehkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ngoten. Jadi hadis ini merupakan jimat, pusaka terbaik agar kita hidup di dunia ini menjadi nyaman. Tumak ninah itu artinya anteng. Kapan panjenengan kok urusan dunia yang dilihat lebih rendah, lebih bawah dari panjenengan, hati panjenengan pasti anteng. Kapan urusan dunia panjenengan tidak melihat orang-orang yang
lebih kaya, lebih mampu, maka panjenengan akan mudah bersyukur kepada Allah. Ngoten. Jadi Allah telah memberikan kita namanya akal atau otak. Itu dipakai. Yang kedua, Allah melalui Rasulullah memberikan cara agar kita itu menjadi orang yang damai, tidak mudah marah, tidak mudah ngeresulo. Caranya seperti ini. Urusan dunia melihat yang lebih rendah atau lebih bawah. Nah, ini perlu angen-angen. Kalau tidak diangen-angen, ini tidak berfungsi. Kita urutkan saja. Contoh yang mudah itu begini. Hatur suwun. Bagi orang yang sudah dikaruniai mobil tua, yang kadang-kadang mogok, kondisi seperti itu, mobil itu urusan duniawi. Agar tenang, bersyukur, maka harus mengamalkan jimat berupa hadis yang sudah saya baca tadi. Kalau mobilnya tua, itu harus bersyukur. Alhamdulillah, meskipun mobil tua, tapi kalau bepergian tidak kehujanan. Seperti itu. Meskipun mobil ini sudah tua, tetapi kita tidak kepanasan. Daripada tetangga kita, tidak usah diucapkan. Daripada tetangga kita itu punyanya motor, anaknya 3, punyanya motornya 2. Jadi kalau siang kepanasan, kalau hujan kepanasan. Mending kita meskipun mobilnya tua, tetapi alhamdulillah. Karena mengamalkan jimat berupa hadis ini, maka hatinya tenang, bersyukur kepada Allah. Beda kalau dibalik, ya Allah, duwe mobil kok orang genah kaya ngene, sithik-sithik ora angger saulan mesti ndandakno, minimal 1 juta. Sedelok ngono ana tanggane lewat, mobile apik ya Allah, umpama to Pak, mobile dhewe kaya ngono. Akhire ngresula. Jadi ini benar, lihatlah yang lebih bawah. Yang punya sepeda motor harus bersyukur juga. Bersyukur karena meskipun siang itu kepanasan, tetapi kan jalannya cepat daripada yang tidak punya sepeda motor ngepit ke sana kemari. Yo panasen, yo kudanan. Kalau sepeda motor kan masih bisa pakai mantel kalau hujan. Kalau panas bisa dipercepat sehingga segera sampai ke tujuan. Maka bersyukur alhamdulillah daripada tetangga saya yang naik sepeda. Yang naik sepeda, yang belum punya sepeda motor juga harus bersyukur dengan melihat yang lebih bawah. Karena ada tetangganya tidak bisa naik sepeda ke sana kemari, jalan kaki. Mau pergi ke pasar Meranggen, jalan kaki kan tidak mungkin, nunggu tetangganya nunut tetangga. Jadi agak repot, kadang-kadang juga ngerepotkan tetangga. Seperti itu. Tetapi bagi yang hanya punya sepeda motor juga bersyukur, meskipun saya hanya punya sepeda ontel atau pit, bersyukur. Karena meskipun hanya punya pit itu kan menyehatkan. Kalau sepeda motor itu tidak gerak. Tetapi kalau pit ini kan olahraga. Jadi saya naik sepeda sekaligus diniati olahraga. Alhamdulillah menikmati pemandangan. Bersyukur apalagi corona seperti ini kita perlu olahraga. Nah, kalau kita melihat urusan dunia, melihat yang bawah-bawah, yang muncul adalah syukur. Hatinya anteng. Sudah, ini jimat senjata pusaka dari Rasulullah yang harus kita amalkan kalau kita pengen hidupnya damai. Ada lagi yang curhat-curhat, bertengkar dengan suami, yang laki-laki bertengkar dengan istri setiap hari, ada saja yang dipertengkarkan sampai capek keluarganya. Bagaimana agar dia itu damai? Maka lihatlah, ada tetangganya,
Ada tetangganya itu yang punya keluarga, tetapi dia punya penyakit. Punya penyakit. Penyakit itu kan macam-macam sekarang. Saya penyakitnya apa Pak Uri? Urat, apa Pak Mo? Asam urat. Loh, saya bersyukur punya penyakit asam urat karena teman saya yang seumur saya itu punya penyakit namanya ginjal dan jantung. Teman MI, teman SD, seumur saya. Loh, hanya asam urat, hanya menjauhi beberapa makanan. Kalau sudah ginjal dan jantung, itu kan sudah kelas berat. Nah, dengan melihat orang yang seperti itu, maka kita bisa bersyukur. Saya bersyukur, panjenengan pun seperti itu. Jadi kalau bertengkar suami istri, itu disyukuri karena panjenengan punya suami, punya istri. Kalau tidak punya suami, tidak punya istri, mau bertengkar dengan siapa? Duh, ngoten. Meskipun bertengkar ya Allah, tetapi Allah memberikan saya 2 orang anak. Seperti itu. Daripada yang tetangga saya itu anaknya 1, dia pengen punya anak 5 tetapi hanya dikaruniai anak 1. Seperti itu. Yang punya anak meskipun bertengkar juga melihat tetangganya. Ada yang mungkin sudah umur 25 belum menikah. Nah, melihat seperti itu tidak usah diucapkan karena itu menyakiti orang lain, menyakiti yang mendengar. Nah, yang belum menikah itu juga harus bersyukur. Di mau Mas Slamet sana. Bersyukur karena mempunyai keluarga yang bahagia, dekat dengan masjid, bisa ibadah setiap waktu, setiap saat, fisiknya sehat. Bagi yang berkeluarga kadang-kadang SPP tidak lancar, awake greges-greges seperti itu. Jadi urusan dunia itu banyak yang perlu dilihat, tetapi itu yang kedudukannya di bawah kita. Urusan keluarga seperti itu, yang lain juga seperti itu. Intinya lihatlah kedudukannya yang lebih bawah daripada kita. Oh, itu kan namanya sawang sinawang, ini bukan sawang sinawang. Karena ini mencari sisi positifnya. Kalau sawang sinawang itu mencari sisi negatifnya. Sama-sama nyawang tetapi beda. Sawang sinawang itu begini. Jadi ada 2 orang petani suami istri sore hari gerimis pulang dari sawah. Karena licin suami istri itu kan gandengan, yang istrinya menggandeng suaminya seperti itu. Belum sampai rumah kan itu di pinggir jalan ada mobil lewat. Istrinya bilang, "Pak, seandainya kita punya mobil seperti itu, kita tidak akan kehujanan, tidak akan kangelan. Kapan ya punya mobil seperti itu? Masya Allah, mosok dari kecil sampai sekarang umur 60 kok kangelan terus." Akhirnya yang muncul adalah ngeresulo karena yang dilihat itu yang atas. Padahal yang di mobil itu belum tentu lebih bahagia. Dari di mobil itu bilang seperti ini, "Dek, di dalam mobil, lihat itu Pak Tani, begitu bahagianya. Mereka pulang dari sawah itu bergandengan. Padahal kita kurang apa? Mobil punya, rumah punya. Tetapi kita setiap hari bertengkar saja. Anak kita itu nakal-nakal, tidak ada yang nurut kepada kita. Lah mereka itu begitu enaknya. Kehujanan tidak usah pakai payung. Itu namanya sawang sinawang. Jadi yang tidak punya mobil nyawang kepada yang punya mobil, akhirnya ngersulo kepada Gusti Allah, ngersulo kepada suaminya. Sementara yang punya mobil tadi itu juga muncul ngersulonya nyawang orang tadi. Itu mencari sisi negatifnya. Ada lagi, ini cerita juga. Orang suami istri punya mobil, pokoknya fasilitas keduniaan full, tetapi suaminya kurang
tidak suka jalan-jalan. Pokoknya serius gitu. Suaminya serius, tidak senang jalan-jalan. Jadi pulang kerja sudah di rumah, makan, istirahat, nonton TV, pegang HP. Besok pagi kerja lagi. Hidupnya seperti itu saja. Padahal di dalam keluarga itu kan perlu jalan-jalan bersama keluarga, seperti itu. Nah, ada lagi temannya itu tidak punya mobil, punyanya hanya motor. Tetapi sering jalan-jalan. Seminggu sekali, 2 kali, jalan-jalannya tidak usah jauh. Kadang hanya mancing dengan suami istri, dengan anaknya, mungkin anaknya 2. Naik motor, anaknya itu digandeng. Hanya mancing seperti itu, tetapi mereka bahagia. Jadi kalau dipandang sisi negatifnya, akan muncul sisi negatif. Karena sawang sinawang. Yang tidak punya mobil, yang mancing itu kalau pandangannya negatif, akan melihat seperti ini. Ya Allah, seandainya kita punya mobil, kita bisa jalan-jalan kemana-mana, santai seperti itu. Padahal yang punya mobil nyawang temannya yang tidak punya mobil, hanya mancing bareng sekeluarga, hanya main di pinggir laut sekeluarga, itu dia sudah cemburu. Artinya ya Allah, enak banget ya mereka itu bisa kemana-mana berdua, jalan-jalan seperti itu. Saya yang punya fasilitas tidak bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya terjemahkan lagi agar nanti ini saya yang mengucapkan bisa mempraktikkan, panjenengan yang mendengarnya juga bisa mempraktikkan. Untuk urusan dunia, lihatlah orang yang kedudukannya lebih rendah daripada kita. Untuk urusan ibadah, lihatlah yang lebih baik daripada kita. Panjenengan punya putra umur kelas 2 SD sudah hafal 10 ayat, itu disyukuri. Tetapi kalau tetangganya sama-sama kelas 2 sudah hafal juz amma, maka seperti itu harus tumbuh rasa, ya Allah, podo-podo kelas 2 SD ini anakku kok hafal 10 surat, tetapi tonggoku wis hafal 36 surat. Jadi untuk urusan kebaikan, lihatlah orang yang lebih atas kedudukannya, kemampuannya, ketakwaannya. Untuk urusan dunia, lihatlah orang-orang yang kedudukannya lebih bawah. Kalau hadis ini diamalkan, maka panjenengan akan mendapatkan 4 kebaikan. Yang pertama adalah tumak ninah, hatinya anteng, tidak terumbang-ambingkan ke sana kemari. Sudah diberi putra-putri kadang nakal-nakal sidik tidak apa-apa. Karena anak-anak itu tidak tahu besok tua itu siapa yang akan berbakti kepada kita, ditelateni. Yang kedua, wasyukru ni'ami rabbihi, dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang keempat, wa yusrifu anhu wasawisa syaiton, dia dijauhkan dari gangguan setan. Gangguan setan itu begini. Jadi kalau seseorang itu belum punya motor, pengen punya motor, kemudian setan masuk kepada istrinya misalkan, langsung istrinya dibisiki oleh setan, Mas, apa di kantor itu tidak ada barang-barang berharga yang gak patek kanggo, yang kok diumpet-umpetke didol. Saulan gawa loro, saulan setahun insya Allah oleh sepeda motor. Itu namanya wasawisus syaiton. Karena tidak syukur, tidak mengamalkan hadis ini tadi, ndangak terus uripe, akhirnya setan masuk. Setelah istrinya kena, akhirnya setan masuk ke hati suaminya. Suaminya bilang, oh iya, kan ini kan pada ndak tahu, ndak apa-apa, nanti kalau saya sudah punya sepeda motor, insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Setan berhasil masuk. Tetapi kalau kita mengamalkan hadis ini, setan tidak akan berhasil masuk menggoda kita. Manfaat yang terakhir, yang keempat adalah wa yughlaqu anhu abwabul hammi wal hazani. Pintu-pintu kesusahan dan kesedihan itu dikunci oleh Allah. Jadi orang kalau sudah
pandai melihat situasi, maka dia tidak akan susah, tidak akan sedih. Tetangganya makan-makan, punya mobil mewah, santai saja. Neng dunia, neng akhirat besok kita buktikan. Seperti itu, santai. Tetangganya pamer nyuwun sewu, klinting-klinting. Ngeten niku napa niku klinting-klinting, tenang saja, itu urusan dunia. Sok neng akhirat kita buktikan. Jadi tidak ada kesedihan. Yang penting ibadah madep mantep kepada Allah, ngopeni anak, ngopeni keluarga, sudah. Hidup itu tidak lama. Sebentar lagi kita akan berkumpul di padang mahsyar. Apa yang kita tanam di dunia, besok di akhirat akan kita petik, kita tunai. Bapak Ibu mekaten, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Monggo pokoknya siji-siji ngeten iki nek dipraktekno luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.